Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Mawarni dari Prodi D3 Farmasi semester 4 Universitas Kadar Bangsa. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri. Pengertian dari titrasi potensiometri. Potensiometri yaitu pengukuran tunggal terhadap potensial dari suatu aktivitas ion yang diamati. Hal ini terutama diterapkan dalam pengukuran pH larutan menurut Bassett tahun 1994. Proses potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Potensial dalam titrasi potensiometri dapat diukur sesudah penambahan sejumlah kecil volume titran secara berturut-turut atau secara kontinu dengan perangkat otomatik. Presisi dapat dipertinggi dengan sel konsentrasi. Elektroda indikator yang digunakan dalam titrasi potensiometri tentu saja akan bergantung pada macam reaksi yang sedang diselidiki. Jadi untuk suatu titrasi asam basa, elektroda indikator dapat berupa elektroda hidrogen atau sesuatu elektroda lain yang peka akan ion hidrogen. Untuk titrasi pengendapan halida dengan perak nitrat atau perak dengan klorida akan digunakan elektroda perak. Dan untuk titrasi redoks, misalnya besi 3 dengan dikromat digunakan kawat platinum semata-mata sebagai elektroda redoks. Elemen-elemen potensiometri. 1. Elektroda pembanding. Di dalam beberapa penggunaan analisis elektrokimia diperlukan suatu elektroda dengan harga potensial setengah sel yang diketahui konstan dan sama sekali tidak peka terhadap komposisi larutan yang sedang diselidiki. Suatu elektroda yang memenuhi persyaratan di atas disebut elektroda pembanding. Ada dua jenis elektroda pembanding, yaitu elektroda pembanding primer. Contoh dari elektroda jenis ini adalah elektroda hidrogen standar. Elektroda ini terbuat dari platina hitam agar penyerapan gas hidrogen pada permukaan elektroda dapat terjadi secara maksimal sehingga reaksi dapat berlangsung dengan cepat dan reversibel. Potensial setengah sel dari elektroda pembanding primer adalah 0 volt. Elektroda standar hidrogen jarang digunakan dalam proses analisis, tetapi hal ini penting karena elektroda standar yang digunakan untuk menentukan standar potensial sel pada standar setengah sel elektrokimia. Kemudian elektroda pembanding sekunder. Elektroda standar sekunder adalah elektroda yang sering digunakan dan banyak terdapat di pasar karena penggunaannya yang lebih praktis. Ada dua macam elektroda standar sekunder, yaitu elektroda kalomel dan elektroda perak atau perak klorida. Elektroda kalomel, elektroda ini terbuat dari tabung gelas atau plastik dengan panjang kurang lebih 10 cm dan garis tengah 0,5 sampai 1 cm yang dicelupkan ke dalam air raksa ya kontak dengan lapisan pasta Hg atau HgCl2 yang terdapat pada tabung bagian dalam yang berisi campuran Hg, Hg2, Cl2, dan KCl jenuh, dan dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil. Elektroda perak. Elektroda pembanding yang mirip dengan elektroda kalomel, terdiri dari suatu elektroda perak yang dicelupkan ke dalam larutan KCl yang dijenuhkan dengan AgCl. Jika dibandingkan dengan elektroda kalomel, elektroda perak lebih unggul dalam temperatur yang tinggi. Namun, elektroda perak atau perak klorida mempunyai kecenderungan untuk bereaksi dengan larutan membentuk kompleks perak yang tidak larut yang memungkinkan menyumbat jembatan garam yang menghubungkan larutan dan elektroda. Yang kedua, elektroda indikator. Elektroda indikator dibagi menjadi dua kategori, yaitu elektroda logam dan elektroda membran. Elektroda logam dapat dikelompokkan ke dalam elektroda jenis pertama, elektroda jenis kedua, dan elektroda jenis ketiga. Elektroda logam. Potensial dari elektroda logam ditentukan dari posisi reaksi redoks ketika elektroda dan larutan bertemu.
Terdapat 3 macam elektroda logam, yaitu elektroda logam jenis pertama, elektroda logam jenis kedua, dan elektroda logam jenis ketiga. Elektroda jenis pertama. Elektroda jenis pertama adalah elektroda yang langsung berkesinambungan dengan kation yang berasal dari logam tersebut. Contohnya elektroda tembaga. Elektroda jenis kedua. Elektroda jenis kedua adalah elektroda yang harga potensialnya bergantung pada konsentrasi suatu anion yang dengan ion yang berasal dari elektroda endapan suatu ion kompleks yang stabil. Contoh elektroda perak untuk halida, reaksinya dapat ditulis AgCl menjadi Ag ditambah Cl. Elektroda jenis ketiga. Elektroda jenis ketiga adalah elektroda logam yang harga potensialnya bergantung pada konsentrasi ion logam lain. Contoh elektroda Hg dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi kalium, zinc, atau Cd yang terdapat dalam larutan. 3. Elektroda membran. Elektroda membran telah digunakan dan dikembangkan cukup luas karena dapat menentukan ion tertentu. Elektroda membran biasanya disebut dengan elektroda selektif ion. Elektroda membran juga digunakan untuk penentuan pH dengan mengukur perbedaan potensial antara larutan pembanding yang keasamannya tetap dan larutannya yang dianalisis. Elektroda membran kaca sering dijual dalam bentuk kombinasi atau indikator dan elektroda pembanding. Penggunaan satu elektroda dapat bermanfaat untuk pengukuran pH. Kelebihan elektroda kaca. Larutan uji tidak terkontaminasi, zat-zat yang tidak mudah teroksidasi dan tereduksi tidak berinterferensi. Elektroda ini bisa dibuat cukup kecil untuk disisipkan dalam volume larutan yang sangat kecil. Tidak ada permukaan katalis yang kehilangan aktivitasnya oleh kontaminasi seperti platina pada elektroda hidrogen. Kelemahan elektroda kaca yaitu pada kondisi pH yang sangat tinggi, misalnya NaOH 0,1 molar dengan pH 13 berakibat spesifitas untuk H+ hilang, ketergantungan tegangan pH berkurang, potensial menjadi tergantung pada Na+. Elektroda membran padat. Elektroda ini menggunakan polikristal yang terdiri dari satuan kristal garam anorganik. Elektroda selektif ion polikristal ini dibentuk dari pelet tipis AgS atau campuran dari AgS dan garam perak atau logam sulfida. Elektroda membran cair. Elektroda membran cair adalah suatu fase cair spesifik yang dibatasi oleh suatu dinding yang berpori inert. Cairan spesifik tersebut terdiri atas senyawa organik dengan berat molekul yang tinggi, tidak larut dalam air, dan memiliki struktur yang memungkinkan terjadinya pertukaran ion antara ion bebas dalam larutan yang diukur dengan ion-ion yang terletak pada pusat kedudukan molekul cairan spesifik tersebut. Contohnya, natrium, kalium, kalsium, dan timbal. Elektroda penunjuk gas. Elektroda ini dirancang untuk mendeteksi konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan. Metode potensiometri. Suatu eksperimen dapat diukur dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama, potensiometri langsung, yaitu pengukuran tunggal terhadap potensial dari suatu aktivitas ion yang diamati. Hal ini terutama diterapkan dalam pengukuran pH larutan air. Kedua, yaitu secara titrasi langsung. Ion dapat dititrasi pada potensialnya diukur sebagai fungsi volume titran. Potensial sel diukur sehingga dapat digunakan untuk menentukan titik ekuivalen. Suatu potensial sel galvani bergantung pada aktivitas spesial ion tertentu dalam larutan sel. Pengukuran potensial sel menjadi penting dalam banyak analisis kimia. Proses titrasi potensiometri dapat dilakukan dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Dengan demikian, kurva titrasi yang diperoleh dengan menggambarkan grafik potensial terhadap volume pentiter yang ditambahkan mempunyai kenaikan yang tajam di sekitar titik kesetaraan. Dari grafik itu dapat diperkirakan titik akhir titrasi.
Cara potensiometri ini bermanfaat bila tidak ada indikator yang cocok untuk menentukan titik akhir titrasi. Misalnya dalam hal larutan keruh atau bila daerah kesetaraan sangat pendek dan tidak cocok untuk penetapan titik akhir titrasi dengan indikator. Potensiometri langsung. Pengukuran tunggal terhadap potensial dari suatu aktivitas ion yang diamati. Hal ini terutama diterapkan dalam pengukuran pH larutan air. Kelebihan metode potensiometri mencakup biaya yang rendah. Voltmeter dan elektroda jauh lebih murah daripada instrumen saintifik yang paling modern. Model-model yang cocok untuk potensiometrik langsung dilapangkan yang jauh dari laboratorium harganya tidak mahal, kompak, kuat, dan pemakaiannya mudah. Potensiometri pada dasarnya bersifat non-destruktif terhadap sampel dalam artian bahwa penyisipan elektroda tidak mengubah komposisi larutan uji, kecuali untuk sedikit kebocoran elektrolit dan elektroda acuan. Kemudian, titrasi potensiometrik. Analisis sistem titrasi potensiometrik pada prinsipnya menggabungkan antara pengukuran potensial dan volume titran. Prinsip ini sangat berbeda dengan sistem potensiometri langsung yang hanya digunakan pada pengukuran potensial langsung. Untuk melakukan analisis secara titrasi potensiometri dapat menggunakan alat yang sifatnya manual maupun dengan sistem rangkaian yang otomatis. Berikut ini merupakan rangkaian alat titrasi potensial secara manual. Titrasi potensiometri seringkali mempunyai beberapa keunggulan daripada metode potensiometri langsung, yaitu metode ini dapat untuk menentukan konsentrasi suatu spesifik dan kecermatan lebih baik, khususnya pada konsentrasi tinggi. Data eksperimen lebih berhubungan langsung dengan total konsentrasi zat yang ditentukan daripada metode potensiometri langsung, di mana pengukuran EMF sebagai fungsi aktivitas bebas zat yang ditentukan dalam larutan dan hanya berhubungan dengan konsentrasi total melalui pengontrolan kondisi yang seksama. Kemudian metode ini mungkin lebih akurat untuk menentukan zat yang adanya spesies lain sering mengganggu pada pengukuran terhadap elektroda. Hal ini karena zat penitril bereaksi lebih selektif terhadap zat yang ditentukan. Zat-zat yang tidak selektif terhadap elektroda dapat ditentukan dengan menitrilasinya dengan menggunakan spesies yang bersifat elektroaktif terhadap elektroda. Titrasi potensiometri mempunyai beberapa kelemahan, yaitu zat-zat lain walaupun tidak terrespon oleh elektroda dapat mengganggu karena dapat bereaksi dengan zat penetril. Waktu yang diperlukan untuk analisis lebih lama. Kemudian metode ini tidak mungkin untuk analisis zat dalam jumlah kecil. Kemudian jenis-jenis titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri pengendapan. Elektroda penunjuk untuk titrasi pengendapan seringkali berupa logam dan kation yang diukur. Elektroda membran untuk kation atau anion tertentu juga dapat digunakan kawat perak, seringkali dipakai pada titrasi pengendapan. Sedangkan perak nitrat merupakan reagen yang banyak digunakan untuk titrasi pengendapan. Kemudian titrasi potensiometri pembentukan kompleks. Pada titrasi potensiometri terhadap ion logam Mn+, biasanya menggunakan penitral senyawa pengompleks tertentu. Sebagai contoh yang umum digunakan senyawa etilindiamin tetraasetat. Senyawa ini merupakan asam lemak poliprotik yang dilambangkan sebagai H4Y. Kemudian titrasi potensiometri netralisasi. Contoh dasar titrasi potensiometri netralisasi telah diberikan dan bentuk dasar kupas sebagai hubungan dengan pH larutan, serta profil titik ekuivalennya. Titrasi potensiometri netralisasi juga banyak dipakai untuk analisis campuran asam maupun asam poliprotik. Secara khusus metode ini dipakai untuk penentuan tetapan ionisasi asam lemah maupun basa lemah. Penentuan tetapan ionisasi asam basa. Salah satu aplikasi titrasi potensiometri netralisasi adalah untuk identifikasi asam lemah melalui penentuan tetapan ionisasi dan massa molekulnya. Asam lemah monoprotik di dalam larutan selalu berada dalam kesetimbangan dalam ion-ionnya. Titrasi potensiometri reaksi redoks.
Suatu elektroda kerja inert yang terbuat dari platina umumnya dipakai untuk menentukan titik ekuivalen reaksi redoks. Meskipun logam-logam inert lain seperti perak, palladium, emas, dan merkuri juga dapat digunakan. Bentuk dan profil kupra titrasi sama seperti halnya umumnya titrasi potensiometri, dan demikian juga dalam penentuan titik akhir titrasi dan perhitungan konsentrasi analit. Kesimpulan, potensiometri yaitu pengukuran tunggal terhadap potensial dari suatu aktivitas ion yang diamati. Hal ini terutama diterapkan dalam pengukuran pH larutan. Kemudian, elemen-elemen yang diperlukan dalam potensiometri antara lain adalah elektroda pembanding sebagai acuan, elektroda indikator, jembatan garam, dan larutan yang dianalisis. Baiklah, itulah penjelasan mengenai titrasi potensiometri dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.